Kajian virtual kali ini akan dipandu oleh guru kita, Ibu Mimin Mulyana SPD, dengan bertema amalan soleh yang bisa dikerjakan saat berpuasa. Siapkan alat tulisnya untuk mencatat resume kajian ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar puasanya? Semoga semuanya lancar-lancar ya puasanya sampai saat ini. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu secara daring dalam kegiatan bimbingan rohani Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita semua selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang amal soleh yang dapat kita lakukan ketika seharian berpuasa. Sebelum kita membahas amal soleh apa saja yang dapat kita lakukan, mari kita bahas dulu apa sebenarnya itu amal soleh. Amal soleh itu berasal dari kata amilus. Amilus yang artinya segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain sesuai dengan akal pikiran kita, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian dalil mengenai amal soleh ini ada dalam Al-Quran surat apa ya, Bu? Nah, amal soleh ini ada di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar biji zarah, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Jadi pada ayat ini, ketika kita melakukan kebaikan sebesar biji zarah, maka kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita melakukan kejahatan sebesar biji zarah pun kita akan mendapatkan balasannya. Kemudian selanjutnya, amal soleh itu akan jadi sah apabila kita memenuhi syarat. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, kita harus tahu dulu ilmunya. Kenapa sih kita melakukan hal itu? Yang kedua, disertai dengan niat dan ikhlas. Yang ketiga, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Selanjutnya, macam-macam amal soleh. Amal soleh ada berapa macam? Amal soleh itu ada 3 macam. Yang pertama, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan. Amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya, kita melakukan puasa pada bulan ini, itu kita melakukan amal soleh. Yang kedua, kita mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari, itu juga merupakan amal soleh. Kemudian nanti kita di akhir puasa ini, di bulan ini kita memberikan zakat. Nah, itu pun amal soleh. Yang kedua yaitu amal soleh terhadap manusia. Amal soleh terhadap manusia itu menjalankan hak dan kewajiban terhadap manusia, sesama manusia. Contohnya, kita memberikan senyuman. Nah, senyuman itu juga merupakan amal soleh. Membantu pekerjaan orang tua, itu juga amal soleh. Kemudian yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan. Nah, amal soleh terhadap lingkungan adalah menjaga kelestarian alam. Contohnya, kita melakukan gotong royong, bersih-bersih. Oke. Yang selanjutnya, manfaat beramal soleh.
Ketika kita melakukan segala sesuatu, pasti kita pengen tahu dong, apa ya manfaatnya dari kita melakukan ini, apa ya gunanya untuk kita. Nah, ketika kita melakukan amal soleh, manfaatnya banyak sekali yang dapat kita rasakan. Yang pertama, kita akan diberikan ampunan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan amal soleh, maka pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalir kepada kita. Kemudian yang kedua, kita akan diberikan petunjuk gitu. Yang selanjutnya diberikan kehidupan yang layak. Kemudian yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Banyak sekali bukan manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita melakukan amal soleh. Nah, amal soleh yang dapat kita lakukan ketika kita seharian berpuasa. Sebenarnya nanti amal soleh yang akan dijelaskan ini bisa kita lakukan selain di bulan puasa saja. Hanya karena kita momennya sekarang lagi berpuasa, maka ini amal-amal soleh yang bisa mengisi seharian kita ketika berpuasa. Yang pertama, kita mengaji dengan target khatam Al-Quran selama 1 bulan ini. Bisa memang Bu? Ya tentu saja bisa. Karena kita lakukan secara konsisten. Setiap setelah sholat fardu kita baca Al-Quran 2 lembar, maka kita 1 hari bisa menuntaskan 1 juz. Nah, selama 30 hari kita akan tuntas itu dalam 30 juz atau kita hatam Al-Quran. Seperti itu. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah ini bisa kita lakukan. Misal ketika sahur, ketika kita berbuka puasa, kita membantu menyiapkannya, kemudian kita membantu membereskan perabotan-perabotan yang telah dipakai, itu juga merupakan amal soleh. Yang ketiga, kita melakukan sholat 5 waktu di awal waktu. Ketika bulan-bulan lain kita tidak bisa mengerjakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu atau di awal waktu, maka di bulan Ramadan ini kita usahakan itu bisa kita lakukan. Insya Allah kita bisa melakukan. Karena ketika bulan Ramadan itu tidak sepadat bulan-bulan yang lainnya kegiatan kita. Kemudian yang keempat, melaksanakan sholat sunnah. Contohnya sholat sunnah duha, kemudian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Kemudian ada tarawih. Nah, tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Jadi ketika kita tinggalkan itu sayang sekali. Yang selanjutnya ada sholat sunnah witir. Nah, yang kemudian amal soleh yang selanjutnya yaitu membaca buku atau mengerjakan tugas. Ini merupakan amal soleh. Kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, membaca tugas-tugasnya, itu juga amal soleh yang dapat kita lakukan. Kemudian sedekah atau infak. Nah, sedekah yang paling murah adalah tersenyum. Maka ketika bulan puasa atau bulan-bulan yang lainnya kita lakukan dengan tersenyum. Seperti itu. Itu sedekah yang paling murah. Infak berapapun, ketika kita mau ke masjid, sholat tarawih, masukkan uang ke kotak infak, itu merupakan juga amal soleh. Yang selanjutnya, kita menjaga lisan kita untuk mengucapkan zikir atau menjaganya untuk berkata-kata yang baik gitu. Karena lisan ini sangat berbahaya ketika kita tidak bisa menjaganya gitu. Maka di bulan yang penuh keberkahan ini, maka kita usahakan hidup kita melakukan hal-hal yang penuh berkah, hal-hal yang penuh manfaat untuk diri kita maupun orang-orang sekitar kita gitu. Alhamdulillah materinya telah disampaikan. Semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Amin ya robbal alamin. Kemudian untuk hari ini, coba kalian tulis dalam 1 hari ini amal soleh apa yang kalian sudah lakukan dari mulai pagi hari sampai nanti malam hari. Kemudian itu nanti jadi bahan evaluasi esok hari. Oh, kita akan melakukan kegiatan apa lagi nih yang bermanfaat, seperti itu ya. Kemudian terima kasih telah mendengarkan materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengambil pelajaran apa yang telah disampaikan, dan kita pun dapat mengaplikasikannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara resumenya sudah penuh? Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kajian ini, yaitu mengisi Ramadan dengan hal-hal yang positif. Semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Saya Safira undur diri.